Perkenalkan, nama saya Sabati Baruhu, kelas 1 semester 5 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Sebelum saya memaparkan isi dari video saya, terimalah salam saya dalam bahasa daerah di sekitar. Yahoo! Pada video kali ini saya akan memperagakan cara pengajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran. Pada pengajaran ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran dengan menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud supaya siswa memperoleh dan memahami materi secara optimal. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, guru lebih memiliki peranan penting atau lebih dominan dalam penyampaian materi. Inilah video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian pagi ini? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, berdirilah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dan kehidupan kami sementara kami akan belajar. Tuhan datang di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, dengarkan nama kalian biar Bapak absen di sini. Betisman Nurul. Ada Pak. Oborin Ismail Darjadwa. Ada Pak. Krismawati Jawa. Hadir Pak. Kartika Kristian Dature. Hadir Pak. Roslita Alawa. Halo Pak. Selinda Korifa. Halo Pak. Yeritina Margareta II. Hadir Pak. Rivo Sapau. Hadir Pak. 3 orang yang absen ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita memulaikan materi yang baru kita pada pagi hari ini, saya coba dulu review materi kita minggu lalu. Siapa yang masih mengingat tentang pembahasan kita minggu lalu? Saya Pak. Yang berdiri. Materi kita yang lalu Pak yaitu demokrasi, di mana demokrasi kita bagi atas itu demo itu rakyat, kalau rakyat itu adalah pemerintah, yang artinya pemerintah rakyat. Ada lagi yang tahu tentang pengertian demokrasi? Yang berdiri. Demokrasi itu Pak mengenai hak-hak yang melekat pada diri rakyat untuk keputusan dari rakyat. Saya coba paparkan sedikit bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana itu semua bisa terjadi ketika adanya musyawarah mufakat. Kemudian pada pagi hari ini kita memasuki materi yang baru tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan janji Jepang kepada bangsa Indonesia, di mana sebelumnya bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Jepang pada saat itu, sehingga Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan atau kebebasan. Sehingga untuk tindak lanjut dari janji tersebut, maka Menteri Jepang pada saat yang bernama Koiso membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan BPUPKI. Mungkin di antara anak-anak kami siapa yang masih mengingat tentang BPUPKI, karena BPUPKI ini sudah pernah dipelajari mulai dari SD. Siapa yang masih mengingat? Ya, silakan berdiri Bapak. Itu BPUPKI itu Pak, itu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Pak. Ya, ada lagi yang tahu? Oke. BPUPKI ini yaitu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 di mana diketuai langsung oleh tokoh bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu Dr. Rajiman Widyo-Diningrat dan satu orang wakil dari bangsa Jepang dan satu orang juga wakil dari bangsa Indonesia. Di mana tugas dari BPUPKI ini yaitu untuk
untuk merangkul atau mengusulkan dasar-dasar negara yang akan dijadikan sebagai fondasi bangsa Indonesia pada saat itu. Dalam selama BPUPK ini dibentuk, terdapat 2 kali sidang yang telah dilaksanakan, di mana sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945. Di mana pada sidang pertama ini 29 Mei sampai 1 Juni berhasil ditetapkan rumusan dasar negara yang telah diusulkan oleh beberapa tokoh para ahli. Yang pertama Mr. Muhammad Yani, kemudian Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh ini telah memberikan usulan atau memberikan gagasan atau pendapat mereka tentang dasar negara Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 berhasil dikemukakan atau diberikan nama dasar negara itu yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang memberikan nama bahwa dari kelima sila dasar negara itu diberikan nama sebagai Pancasila, yang artinya 5, dan sila yang itu artinya dasar atau asas, sehingga bisa dimaknai dengan Pancasila atau 5 dasar yang menjadi fondasi bangsa Indonesia pada saat itu. Sehingga dari ketiga usulan dasar negara yang telah dikemukakan oleh para ahli ini, maka dibentuk lagi panitia kecil yang dinamakan dengan panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno, guna untuk merangkum semua atau merangkum usulan-usulan dasar yang diberikan oleh para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini diawali juga ketika bangsa Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, sehingga bangsa Jepang pada saat itu kembali ke negara mereka guna untuk memperbaiki lagi kerusakan yang telah ditimbulkan atau telah mengalami kekacauan pada Perang Dunia Kedua. Setelah itu bangsa Indonesia juga menggunakan kesempatan atau memiliki peluang besar, di mana para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu menggunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka kepada seluruh dunia. Tetapi sebelum memproklamasikan kemerdekaan mereka atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia pada saat itu, bangsa Jepang yang masih tinggal di dalam Indonesia membubarkan BPUPKI yang telah dibentuknya pada tanggal 1 Maret sebelumnya, karena mereka telah kembali ke negara mereka, di mana dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sehingga tokoh bangsa Indonesia pada saat itu memiliki saran atau memiliki ide bagaimana bisa membentuk kembali panitia pengganti dari PPKI ini, sehingga dibentuk kembali lagi organisasi yang dinamakan dengan PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945. Langsung oleh Insinyur Soekarno. Mungkin di antara anak-anak kami ada yang mengingat tentang PPKI atau yang masih mengingat kepanjangan dari PPKI sebelumnya. Saya Pak. Ya, boleh dikatakan. Jadi PPKI itu adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, betul sekali. Itu PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehingga ketika PPKI ini dibentuk, maka tokoh bangsa atau pemuda Indonesia bergerak pada saat itu. Mereka memiliki tujuan bahwa Indonesia pasti akan keluar dari penjajahan, sehingga juga terbukti pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia bisa mengungkapkan atau bisa memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia. Kemudian
PPK ini telah mengadakan sidang yang pertama, di mana sidang pertama diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ini terdapat beberapa ketetapan atau hasil sidang. Yang pertama, menetapkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Sehingga dari ketiga ketetapan tersebut, di mana pada penetapan pertama tadi menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara, di mana dalam UUD 1945 sebagai dasar negara itu terdapat Pancasila di dalamnya, di mana terdapat pada alinea keempat atau pembukaan keempat yang mengatakan bahwa Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah penetapan perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang telah melalui atau telah mengikuti beberapa tahap yang panjang yang harus ditempuh oleh para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu. Demikian penjelasan dari Bapak dulu. Jika ada pertanyaan dari anak-anak kami, bisa ditanyakan. Atau yang masih kurang mengerti tentang penjelasan dari Bapak. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan dari kalian? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya. Yang masih ingat lagi tentang kepanjangan dari PPKI siapa? Siapa yang masih mengingat? Yang berdiri bawah? Arti dari BPUPKI itu adalah bahwa Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, betul. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Udah salah. Siapa yang tahu berdiri artinya? 1 Maret 1945. Ya, betul. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Baik, demikianlah penjelasan Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan kalian, saya kembali akan memberikan materi minggu depan yang akan kita pelajari, yaitu minggu depan kita akan mempelajari tentang toleransi dalam beragama. Silakan kalian tulis dalam kalian supaya kalian mengerti. Ya, Pak. Nah, sedikit saya simpulkan dulu sebelum kita buka bahwa BPUPKI bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini telah memiliki atau telah melalui beberapa tahap atau melalui beberapa waktu yang panjang, sehingga tidak semudah yang kita bayangkan proses perumusan penetapan Pancasila pada waktu itu. Para tokoh bangsa Indonesia, pemuda bangsa Indonesia pada saat itu mati-matian dalam menetapkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah penjelasan atau pemaparan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.